Shalom, selamat pagi, salam kasih karunia. Kita bersyukur di pagi hari ini diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk menyambut hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Mari saudaraku, kita akan membaca satu kebenaran firman Kristus yang saya ambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saya sangat diberkati membaca ayat ini. Khususnya kalimat terakhir dikatakan Tuhan kita adalah setia. Kata setia memang kata yang sangat berharga. Kata yang hari-hari ini mungkin jarang kita jumpai. Kesetiaan yang benar-benar tulus, kesetiaan yang benar-benar murni. Kita banyak melihat dalam kehidupan manusia dan bahkan dalam kehidupan orang percaya, dalam keluarga, dalam kehidupan kita setiap hari. Seringkali kita melihat kekecewaan, keputusasaan, kerusakan dalam keluarga atau hubungan. Karena apa? Penyebabnya karena adanya ketidaksetiaan. Baik dalam hal-hal yang kecil maupun sampai pada hal-hal yang besar. Kadang kita tidak sadari, kita lupa. Kita sudah menjanjikan sesuatu tetapi kita mungkin lupa. Kita tidak sengaja untuk melakukannya tetapi kita lupa. Nah, itulah kita manusia yang tidak bisa sempurna dalam melakukan kesetiaan ini. Tetapi kita bersyukur bahwa sekalipun kita manusia yang masih bisa lupa dan alpa dalam hal kesetiaan, saudara dan saya di dalam Kristus memiliki Allah yang setia, Tuhan yang sangat setia. Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Pagi hari ini saudara, karena pertama, karena Dialah yang berinisiatif datang dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang berdosa, kita tidak layak, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menerima kesetiaan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia datang dan memanggil kita untuk kita masuk dalam persekutuan dengan anak-Nya. Jadi hal yang pertama karena memang Tuhan yang memulai, Dia yang datang, bukan manusia yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memulai, Dia yang datang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan baik dalam hidup saudara karena saudara sudah mengawali dulu dengan sebuah kebaikan. Tidak akan pernah. Tuhanlah yang memulai kebaikan dalam hidup saudara. Tuhan yang memanggil kita masuk dalam persekutuan dengan anak-Nya. Kata persekutuan di sini adalah kita masuk dalam hubungan dengan anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika kita masuk dalam hubungan dengan anak-Nya? Ini terjadi pada saat kita percaya akan kebenaran firman, pada saat kita menerima dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat saudara mempercayai Dia adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat dalam kehidupan kita, maka kita sudah berada dalam persekutuan dengan anak-Nya. Dan ketika kita sudah ada dalam persekutuan dengan anak-Nya, Alkitab berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu saudara. Oleh karena itu di sini kita melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan begitu setia dalam janjinya, perjanjian baru yang Dia sudah buat untuk kita melalui Yesus Kristus. Sehingga hari ini saudara dan saya boleh menikmati kesetiaan demi kesetiaan Tuhan. Banyak hal kita tidak bisa menghitung sejak kita bangun pagi hari, sejak kita bernafas, sejak kita melakukan banyak hal. Itu adalah bagian yang diberikan oleh Tuhan, wujud nyata bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kita. Alkitab berkata Dia tidak pernah tertidur untuk memelihara kita, untuk menjaga kita, untuk memberkati kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung secara rohani. Kenapa? Karena kita memiliki
Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Saudara dan saya sudah berada dalam persekutuan yang tidak tergoyahkan, yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bukankah ini adalah kesetiaan yang sangat luar biasa dari Tuhan, saudara? Kadang kita tidak setia, seringkali kita lupa, mungkin untuk berdoa, mungkin untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi yang saya mau katakan bahwa kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak bergantung dari kesetiaan manusia. Dia mengasihi saudara. Pertanyaannya, ketika saudara nggak setia, ketika saudara melakukan hal yang buruk, apakah Tuhan tetap setia? Saya percaya dia tetap setia. Hanya sebagai manusia, hal yang buruk yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya. Nah, dengan hal itu semuanya kita bisa belajar bahwa Tuhan mau kita untuk selalu melakukan hal yang benar, berada pada posisi yang benar, dan itu pun dimampukan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara, di sini dikatakan Tuhan kita adalah setia. Ini berbicara tentang bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup saudara. Saya senang sekali dengan terjemahan The Message Bible berkata, He will never give up on you. Dia tidak pernah menyerah terhadap saudara. Haleluya. Yesus gak pernah menyerah untuk menolong saudara, untuk mengasihi saudara. Saya selalu diingatkan dengan perumpamaan Yesus yang dia ceritakan tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya. Saudara melihat, saudara membaca, dan saudara mengikutinya bagaimana kesetiaan seorang bapa yang selalu menanti untuk anaknya kembali. Saudara dan saya adalah anak-anak yang tadinya hilang oleh karena dosa, tetapi karena kesetiaan Tuhan, Dia sudah menyelamatkan kita. Itu adalah hal yang paling berbahagia, hal yang paling memberkati kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari saudara, awali hari ini dengan selalu menyadari ada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap saudara. He will never give up on you. Itu yang Alkitab katakan, Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau begitu setia mengasihi kami, dan kami bersyukur untuk hal itu. Ajar kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, memimpin kami, memberi hikmat kepada kami, supaya kami selalu boleh mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan percayakan dalam hidup kami. Kami mengawali hari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita, karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.